Baik semuanya, acara akan saya mulai. Yang terhormat, dosen pembimbing lapangan KKM kelompok 137, Ibu Holilah ST MTI. Yang terhormat, narasumber Ibu Dr. Siti Novianti. Yang terhormat, Lurah Banjar Agung, Ibu Haji Ninis Nasifah STR KEB SKM. Yang terhormat, perwakilan sponsor by Ines Kosmetik. Yang terhormat, Ketua KKM kelompok 137, Saudara Andi Santoso. Yang saya cintai dan banggakan, para peserta webinar yang hadir di sini. Para hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara pembukaan KKM tematik 2021 kelompok 137 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan izinkan saya Adelia Masnapita membacakan susunan acara hari ini. Susunan acara hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ketua KKM, sambutan Ketua Pelaksana, sambutan dosen pembimbing lapangan, lalu perwakilan sponsor Ines Kosmetik. Yang keempat, pembacaan CV moderator. Yang kelima, pembacaan CV narasumber. Yang keenam, sesi materi dan sesi tanya jawab. Yang terakhir yaitu penentuan pemenang dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah bagi yang beragama Islam. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rasanya. Bangunlah jiwanya, kaulanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Pelaksana Rizky Andaresa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC. Apakah suara saya masuk ya Mbak?
Oke. Masuk. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rizky Andaresa selaku Ketua Pelaksana webinar bertajuk Apakah Dunia akan kembali normal dengan vaksin yang diselenggarakan oleh kelompok 137 AKM tematik Untirta. Dan kali ini kita disponsori oleh Ines Kosmetik dan juga kami didampingi oleh dosen pendamping kami. Pertama-tama yang kami hormati Bu Lurah, Ibu Lurah Kelurahan Banjar Agung, Kota Serang, Banten, kemudian juga dosen pembimbing lapangan, Ibu Holilah, dan juga serta rekan-rekan yang telah bergabung pada acara webinar pada sore hari ini. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwasanya webinar ini diadakan untuk sebagai ajang evaluasi dan juga ajang inovasi daripada mahasiswa untuk menyalurkan dan juga memfasilitasi penyebaran edukasi melalui media digital. Oleh karena itu, kami selalu mendukung program-program yang dilaksanakan demi terciptanya lingkungan yang kondusif dan juga mendukung segera pandemi ini bisa berakhir. Mungkin sekian dari kami, dari saya selaku Ketua Pelaksana acara webinar ini. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua dan juga bagi kami selaku pelaksana dan juga para peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rizky Andaresa selaku Ketua Pelaksana atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari dosen pembimbing lapangan KKM kelompok 137 Ibu Holilah ST MTI. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Ibu. Baik, terima kasih untuk Ya. MC yang sudah mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, Bapak Ibu di acara webinar sore hari. Yang terhormat Ibu Lurah Kelurahan Desa Banjar Agung, Kecamatan Cipacok Jaya, Kota Serang. Yang terhormat buat narasumber Ibu Dr. Siti Novianti. Yang terhormat dari sponsor ya yang sudah mendukung acara ini, terima kasih dari atas perwakilannya dari Ines. Untuk webinar hari ini, terima kasih juga saya ucapkan ya buat teman-teman panitia pelaksana webinar sore hari ini yang sudah menyelenggarakan seminar ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atas berkat dan rahmatnya kita bisa hadir di acara webinar pada sore hari ini. Apakah dunia akan kembali dengan vaksinasi? Tema ini sangat menarik sekali ya. Saya harap Bapak Ibu serta rekan-rekan yang hadir dalam webinar sore hari ini bisa ya mendapatkan manfaat dari webinar. Sekarang ini kan banyak ya, vaksin itu bagaimana sih begitu kan, banyak sekali pertanyaan mengenai tentang vaksin. Nah, mudah-mudahan acara webinar yang diadakan oleh kelompok KKM 137 ini bisa bermanfaat dan setidaknya bisa menjawab sedikit ya, atau bisa menjawab semuanya ya dari narasumber kita yang luar biasa hari ini terkait banyak pertanyaan-pertanyaan tentang vaksinasi. Baik, saya rasa sambutan dari saya cukup sekian, tidak terlalu panjang lebar ya, biar kita bisa langsung menyaksikan ya tema webinar kita kali ini ya, karena saya sendiri pun sangat penasaran ya dengan tema ini. Wah, ini temanya nih pengen banget nih
menjawab semua pertanyaan tentang vaksinasi yang sekarang ini banyak dipertanyakan gitu. Oke, terima kasih buat kelompok 137. Saya akhiri, selamat menyaksikan acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Khalila STMTI atas sambutannya. Sambutan yang ketiga yaitu dari Lurah Banjar Agung, Ibu Haji Ninis Nasifah, STR KIB SKM. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kesempatan kepada saya selaku pembimbing lapangan ya yang punya wilayah Banjaragung. Terima kasih dari pihak Untirta yang telah menugaskan mahasiswanya ke wilayah kami. Dan saya ucapkan terima kasih juga ke yang terhormat Ibu Khalilah sebagai pembimbing lapangan, pembimbing dari anak-anak dari Untirta. Salam kenal Ibu. Saya mungkin saya dari program-program KKM di Untirta ini saya belum begitu memahami karena dari Untirta sendiri programnya apa gitu kan, mungkin ya karena ada keadaan wabah COVID ini sehingga anak-anak tidak bisa diterjunkan di lapangan. Padahal sangat disayangkan sekali di mana program-program menghadapi COVID ini di lapangan, khususnya di Kelurahan Banjar Agung, banyak sekali program yang bisa digarap oleh anak-anak, tapi karena aturan, ya monggo itu memang haknya dari pendidikan. Iya Ibu. Yang dikerjakan di sini Bu, penggarapannya antara lain kami punya inovasi, di mana inovasi ini adalah kita membentuk satgas, rencananya membentuk satgas pemulasaran jenazah COVID yang akan dikelola untuk jadi inovasi Kota Serang. Mudah-mudahan ini bisa berjalan Bu, doanya. Ya, amin Ibu, amin. Tadinya saya mau anak-anak bisa melihat. Dan yang kedua, garapan Kelurahan Banjar Agung inovasi kami adalah dengan keadaan COVID yang dimana pembelajaran anak-anak sekolah SD kita garap yang umur 6-7 tahun, di mana anak harusnya masuk kelas 1, di mana yang paling wajib mungkin bisa membaca ya Bu ya. Nah, di sini kita mendata anak 6-7 tahun siapa yang belum bisa membaca. Nah, di sini akan ada kelompok belajar untuk program membasmi buta huruf untuk 6-7 tahun. Ini tadinya saya ingin diserahkan ke anak-anak Untirta yang fakultas pendidikan. Tapi ya tadi itu karena nggak bisa, ya sudah gitu kita garap. Ini kebetulan ada anak YIN juga yang mau menggarap. Itu saja mungkin dari sambutan dari saya. Cukup sekian, mohon maaf apabila kemarin saya saking sayangnya sama anak-anak Bu, terus terang. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Ninis Nasifah STR KIB SKM atas sambutannya. Ibu Lurah, mohon di-mute Ibu. Ya. Tolong di-mute. Baik, terima kasih Ibu. Acara selanjutnya kita saksikan video dari sponsor kita yaitu Ines Kosmetik.
Kulit kusam, enggak lagi. Ines Exfoliating Lotion mengandung allantoin yang meremajakan kulit dan Witch Hazel Extra mengecilkan pori-pori yang bekerja sebagai pelindung alami. Sebuah exfoliating lotion untuk menunjukkan cantik alamimu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, yang mana pada hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa menghadiri acara di forum webinar ini. Terima kasih kepada MC Kak Adelia yang sudah memberikan waktu dan ruangnya kepada kami tim Ines Kosmetik untuk mensponsori acara di forum webinar ini, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Holilah STMTI yang juga udah hadir di forum webinar ini, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita yaitu Dr. Siti Novita Yanti yang udah hadir, dan terima kasih juga kepada Ibu Lurah Banjar Agung yaitu Ibu Haji Ninis Nasifa STR Cap SKM yang juga udah hadir di forum webinar ini, dan terima kasih kepada para peserta dan seluruh panitia yang udah hadir di forum webinar ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu ya Kak, nama saya Desi, saya tim promosi Ines Kosmetik untuk Kota Jambi. Nah, di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang Ines ya Kak. Ines Kosmetik adalah salah satu brand kosmetik asli Indonesia yang berdiri pada tahun 1998 di Singosari, Kota Malang. Nah, Ines Kosmetik terdiri dari produk skincare, body care, dan make up. Nah, Ines Kosmetik tidak hanya untuk wanita aja, tapi bisa juga untuk pria, seperti produknya facial wash, body butter, dan body lotion, dan parfum. Nah, Ines Kosmetik juga sudah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia ya Kak, dan sudah terdaftar di Balai POM Indonesia. Nah, Ines Kosmetik juga sudah diuji secara klinis dan dermatologi yang mana aman dari bahan merkuri dan hidrokinom. Untuk kakak-kakaknya jadi nggak perlu khawatir lagi untuk mencoba produk Ines ya Kak. Baru-baru ini Ines Kosmetik meluncurkan produk terbarunya yaitu exfoliating lotion, yang mana exfoliating lotion ini mampu kelebihannya bisa membantu mencerahkan kulit wajah, bisa mengecilkan pori-pori, meremajakan kulit, mengangkat sel kulit mati, serta membantu menghilangkan flek hitam atau flek bekas jerawat. Pemakaiannya sangat mudah sekali, 1 minggu hanya 2-3 kali. Jika kakak-kakak di forum webinar ini berminat dengan exfoliating lotion atau produk Ines lainnya, kita lagi ada promo untuk exfoliating lotion, kita diskon 20%, dan untuk dan produk Ines lainnya diskonnya 10%. Nah, untuk pembelanjaan minimal 125.000 kita ada gratis ongkir sebesar 20.000. Nah, pembelanjaannya bisa melalui saya ya Kak, nanti silakan hubungi panitia, atau bisa juga nih kakak-kakaknya download aplikasi My Ines di aplikasi Play Store, atau bisa juga pembelanjaannya melalui Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, atau e-commerce lainnya, dan di toko-toko kosmetik di kota-kota kakak-kakak masing-masing. Sekian dari saya ya Kak, jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga acara forum webinar ini berjalan dengan lancar, dan nanti apa yang disampaikan oleh pemateri kita bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Desi, perwakilan sponsor by Ines Kosmetik. Selanjutnya, acara ini akan dibuka oleh dosen pembimbing lapangan KKM kelompok 137, yaitu Ibu Holilah STMTI. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk MC ya. Untuk webinar sore hari ini dengan tema apakah dunia akan kembali normal dengan vaksin, marilah kita bersama-sama menyaksikan webinar sore hari ini ya. Terima kasih. Webinar sore hari ini kita buka. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator yaitu Rizky Andaresa. Sebelumnya saya akan membacakan CV moderator. Nama lengkap Rizky Andaresa, tempat tanggal lahir Serang 3 Januari 2001, domisili Kota Serang, status mahasiswa semester 7 jurusan Teknik Industri Untirta. Nomor handphone 0819 1100
5623. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada moderator, saya persilahkan untuk memandu acara berikutnya. Baik, terima kasih Mbak MC atas pembawaan acaranya. Kemudian acara ini akan dilanjutkan dengan sesi materi. Dan juga buat teman-teman semua bisa belanja di Ines Kosmetik, dan juga nanti di akhir Ines Kosmetik ini bakal bagi-bagi goodie bag buat orang-orang yang beruntung, peserta yang beruntung, dan juga 100.000 voucher virtual untuk 2 orang, jadi masing-masing 50.000 nanti di akhir acara ya, jadi jangan sampai kelewatan. Ya baik, acara akan dilanjutkan dengan materi pemaparan dari narasumber kita. Sebelumnya akan kami bacakan dulu CV dari pemateri kita. Nama lengkap beliau adalah Dr. Siti Novianti, tempat tanggal lahir Serang 16 November 1992, alamat Kampung Sumur Gading, Bojonegara, Serang. Kemudian beliau juga berpengalaman Agustus 2018 pernah menjadi tim medis gempa di Lombok, kemudian Desember koordinator tim medis tsunami Banten selama tanggap darurat, kemudian wakil ketua Muhammadiyah Disaster Management Center Provinsi Banten 2018. Kemudian di 2019 juga menjadi koordinator relawan turun tangan Serang. Di 2019 juga berprofesi di RSKM di Cilegon. Kemudian juga 2020 menjadi tenaga kesehatan khusus Provinsi Banten, penempatan di Dokter COVID RSUD Banten, Maret sampai dengan Juli. Kemudian Puskesmas Bojonegara dari Juli 2020 hingga sekarang. Mungkin tanpa berlama-lama, kami persilakan kepada Ibu Dokter Siti Novianti untuk memberikan pemaparan materi. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk panitia yang sudah mengundang saya dari KKM Untirta 137 Banjar Agung. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih juga ini kepada dosen pembimbing Ibu Holila yang ikut membimbing mahasiswa untuk tetap aktif dalam berkegiatan secara virtual. Dan terima kasih juga untuk Lurah Banjar Agung, Bu Haja Ninis Nasifah, yang sempat tadi membicarakan terkait bagaimana mahasiswa kegiatan KKM-nya di lapangan dalam keadaan pandemi. Menarik sekali, tadi ada pernyataan dari Bu Ninis bagaimana ya, ada pertanyaan bagaimana teman-teman KKM ini berpraktek di lapangan, bisa membantu masalah pandemi, tidak hanya dalam keadaan virtual. Ini sepertinya kita harus punya metode juga bagaimana kita mobilisasi dikurangi, namun kita bisa menangani permasalahan yang ada di lapangan. Tapi mungkin itu akan ada diskusi lanjutan ya. Adapun yang diskusi saat ini, yang kemarin disampaikan oleh Resa, salah satu mahasiswa, pertanyaannya bagus banget. Apakah dunia kembali normal dengan vaksin? Ini pertanyaan yang sulit sebenarnya. Ini yang bikin pertanyaan lumayan juga nih, bikin saya mikir gitu tuh. Baiklah. Oke, next. Slide selanjutnya. Untuk kita mengetahui atau menjawab pertanyaan apakah dunia akan kembali normal setelah kita lakukan vaksin. Pertama, kita harus mengenal itu virus corona. Kedua, kita harus mengetahui itu penyakit corona ini menyebabkan namanya COVID. Kita harus mengenal itu penyakit COVID. Ketiga ya, kita harus juga mengetahui ini
bagaimana COVID ini memberikan gejala. Dan yang keempat, kita harus tahu juga pencegahannya. Jadi sebelum kita menjawab, ada banyak step yang harus kita pelajarin. Nah, untuk mengetahui apa itu virus corona, kita harus tahu juga nih apa itu corona dan corona saat ini bagaimana sih. Nah, dalam update kasus COVID di Agustus tanggal 11, ini saya dapat dari Kemenkes RI, dikatakan positifnya itu dengan angka 30.000. Mungkin pada saat kita PPKM darurat, angka itu menembus sampai 50.000. Saat ini, setelah PPKM darurat selesai, ada namanya PPKM level 4. PPKM level 4 itu dibuat setelah positif rate-nya itu di angka 20.000. Sekarang kan 30.000. Nah, namun ini akan naik lagi jadinya. Makanya diberikan tetap PPKM darurat masih dipertahankan. Namun pemerintah juga memang tidak memberikan solusi juga. PPKM tetap dilakukan dan ada beberapa permasalahan di lapangan yang tidak bisa diselesaikan. Nah, selain positifnya, positif COVID, ada istilah namanya positive rate. Positive rate itu bagaimana angka kasus spesimen yang dilakukan. Jadi spesimen yang dilakukan nih, orang dilakukan pemeriksaan PCR dengan jumlah kemarin itu 210.000 dan ternyata dihasilkan yang positif tuh 30.000. Artinya positif rate-nya masih di angka di atas 20. Ini menjelaskan bahwasanya laju penyebaran dari penyakit COVID ini masih tinggi. Dan ternyata kita juga menemukan bahwa angka kematian COVID ini di angka 1.579. Dan ada yang menarik juga dari pemberitaan beberapa hari ini, bahwasanya ada disinformasi antara pemerintah daerah dan pemerintahan pusat terkait jumlah kematian. Jadi tidak ada sinkron. Jadi daerah melaporkannya banyak, pusat melaporkannya sedikit. Bukannya diperbaikin secara sistematisasi input data, kabar kemarin dikatakan menghilangkan angka kematian. Sebenarnya ketika kita menghilangkan angka kematian, itu akan menjadi blind tata laksana. Karena kalau kita teman-teman ini kan mahasiswa biasanya melakukan skripsi, yang namanya skripsi itu ada namanya basis datanya. Habis basis data kita lakukan analisa. Kalau kita tidak punya data, apa yang mau dianalisa? Jadi pemerintah itu sengaja menghilangkan, curiganya mereka akan membiaskan permasalahan ini, sehingga akan membuat masyarakat ya memang mengabaikan, bukannya menangani tapi mengabaikan permasalahan. Ini tidak bagus. Seharusnya permasalahan itu dihadapi, diselesaikan, bukan diabaikan. Oke, next. Nah, tadi kan secara gamblang tentang COVID-nya ya. Ini adalah gambaran coronanya. Jadi sebelum kita ngebahas apakah vaksin bisa efektif untuk menanggulangi pandemi, vaksin ini kan berkaitan dengan virusnya, virus coronanya. Nah, kita harus tahu juga nih, yang namanya virus corona, yang kita lihat ya gambaran bulat-bulat yang sebelah kanan. Seringkali dikatakan virus corona itu berbentuk seperti mahkota. Mahkota itu ada tuh di atasnya namanya spike. Dan di situ di antara spike itu ada protein penyelubung. Spike ini di tengah-tengahnya adalah nukleus. Nukleus itu ada RNA. Mungkin teman-teman yang ingat ya SMA-nya
biologinya lah RNA gitu. Nah, ini virus corona. Virus corona ini menempel di mana aja, di udara, bisa di badan, di benda mati, kemudian juga bisa melakukan penyebaran melalui udara. Kemudian di bagian sebelah, saya bisa nggak sih kursornya kelihatan nggak sih kursor saya? Nggak ya? Saya pengen nunjuk-nunjuk gitu, ya udah nggak apa-apa. Nggak kelihatan, Bu. Ya kelihatan ya. Atau mungkin Ibu yang mau share screen, Bu? Iya, kayaknya share screen aja ya. Supaya bebas gitu ya, Bia. Nih. Udah belum ini? Mungkin host dikasih co-host ke pemateri. Nah, udah bisa. Oke. Ini udah ya? Udah ya? Oke. Udah muncul. Oke, ini adalah S proteinnya. Nah, di S protein ini ada di sini ada penyelubung protein. Tadi yang tadi saya sampaikan, virus corona ini bisa di benda mati, bisa disalurkan melalui udara. Kemudian ini kita melihat ada orang makan, dia bisa bersentuhan. Ketika makanan itu misal ada di virusnya ada di makanan, atau virusnya ada di benda mati di gagang sendoknya, atau virusnya ada di meja tangan kita ini menyentuh meja, kemudian tidak cuci tangan, megang wajah, hidung atau bagian mulut, sehingga virus itu kemudian masuk di dalam port di entry adalah hidung, mulut atau mukosa mata. Makanya tempat untuk yang sering kali dilindungi, atau kita lihat juga kenapa harus pakai masker, karena tempat masuknya paling banyak adalah di wilayah hidung dan mulut. Hidung ini karena pernapasan, mulut ini adalah fase untuk menularkan dan bisa masuk juga di dalam virus. Ketika kita sudah nih, kita nyentuh, kemudian virus masuk di dalam hidung, kemudian ini akan namanya replikasi. Jadi kita lihat di sini, virus itu akan bereplikasi diri di dalam sel. Masuk di dalam, dia akan nempel ke dalam sel yang ada di mukosanya hidung, kemudian dia bereplikasi, membelah diri. Ada suatu hal yang bisa jadi, ada orang yang OTG itu, dia ketika bereplikasi, daya tahan tubuh kita bagus, sehingga dia tidak mengalami gejala. Ada yang dia dikit, ada yang dikit, kemudian diserang dengan beberapa sel imun kita sehingga tidak menjadi penyakit. Namun ada juga orang-orang yang tipenya replikasinya ini sangat luar biasa. Penyakit COVID ini yang membuat menjadi masalah adalah penyebarannya. Penyebarannya itu sangat kencang dan replikasinya cepat. Ketika dia bereplikasi diri, kemudian dia akan menyebabkan beberapa gejala. Nah, ini ini si S protein ini dia akan menempel dalam inangnya tubuh manusia. Kemudian dia akan mereplikasi diri terus-terusan menjadi virus corona yang virus corona yang banyak. Nah, ini virus corona yang kemungkinannya ada dua kemungkinan dan dalam analisa WHO, bisa dari lab Wuhan, bisa dari kelelawar dan sebagainya. Adapun mana asalnya, yang pasti kita tidak mendebatkan konspirasi ya. Ada penyakitnya. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan ini mah buatan Cina untuk melumpuhkan dunia dan sebagainya, bla bla bla. Kita tidak membahas konspirasinya, tapi kita membahas ada penyakit di depan mata kita. Entah mau konspirasi apapun, ada nyawa yang mati di antara kita, gitu. Nah, kemudian ketika ini virus ini ke hewan, habis itu ke manusia, kemudian dia ketika inangnya menjadi manusia, manusia ini kan akan kayak cacing, bersin ya. Awalnya endemi itu di wilayah satu tempat, misal di Cina, kemudian ada beberapa penerbangan yang menyebabkan
persebaran penyakitnya meluas dari satu negara menjadi negara-negara lain. Disebutlah pandemi COVID. Nah, tadi itu kan replikasi dari virus coronanya. Ini namanya mutasi. Mutasi itu tercatat dari WHO lebih dari 20 mutasi virus corona. Tapi yang terkenal pasti teman-teman pernah ya dengar namanya Delta, Kappa, Alpha, ya, Gamma, Kappa, ya. Paling sering itu. Nah, ini varian Lambda, ada dia di Peru. Kalau misalkan di Indonesia Alpha, pernah juga dengar, itu Alpha dari Inggris. Delta ini nih yang dari India yang rame. Yang menariknya, WHO saat ini sedang melihat Indonesia, kemungkinan Indonesia menjadi penyebaran virus corona yang jadi tempat penyebaran virus corona yang mengganaskan dan akan bermutasi. Makanya ada istilah, ternyata di Indonesia ada namanya, kita membentuk, ternyata ada mutasi namanya Delta Plus. Ini kalau teman buka di Google, itu baru-baru ini ditemukan Delta Plus. Ini adalah mutasi dari Delta ketemu orang Indonesia jadi Delta Plus. Kenapa sih selalu harus ada mutasi dan sebagainya? Ini namanya makhluk hidup. Memang makhluk hidup seperti ini, apalagi virus, akan dia bermutasi. Makanya juga ada istilah kalau mau bikin vaksin, bagusnya dari spesimen wilayah setempat. Spesimen Sinovac itu dari lagi COVID di Cina. Nah, ada yang beberapa pakar yang sudah kalau gitu bikin vaksin itu berdasarkan dari tubuh. Nanti saya jelaskan itu terkait namanya vaksin yang Dr. Terawan, namanya vaksin merah putih. Oke, next. Nah, tadi kan sudah mutasi nih penyakitnya. Itu bagaimana penyakit COVID di dalam tubuh kita. Dan apa sih penyakit COVID itu yang bergejalanya seperti apa sih, bagaimana? COVID-19 kita paling umum ketahui adalah gejalanya gangguan pernapasan, demam, batuk pilek, sama sesak. Tapi ada beberapa kasus yang menyebabkan kematian, gagal ginjal, sindrom pernapasan akut, dan pneumonia. Ini adalah salah satu penyakit di paru. Nah, ini adalah gejala khas dari COVID sendiri. Alpha, beta, kappa, gamma. Tapi ada khas-khas yang lain, misalkan delta. Delta itu khasnya anosmia sama nyeri tenggorokan. Terus kalau misalkan kappa ada ruam kulit sama diare. Ini karena ada konjungtivitis, nyeri tulang itu sering juga, sama bisa delta juga ada gitu. Kalau orang yang terkena COVID pada awal-awal tahun lalu, biasanya gejalanya lebih ringan, demam, batuk pilek, dan kasus kematiannya lebih rendah. Sedangkan orang yang saat ini, Delta, yang menyebabkan kita kemarin PPKM darurat, yang peningkatan kasusnya lebih dari 50.000, itu rata-rata mengalami kasus yang namanya tipe Delta. Ini yang anosmia nyeri tenggorokan. Saya kemarin dapat pasien yang tipe kappa, jadi ada ruam kulit kayak cacar dan ada diarenya. Gitu. Nah, paling gampangnya kalau kita masyarakat umum penanganan COVID tuh, dok, gimana deh, kita udah pusing ya dengan beberapa gejala kayak gini. Ya namanya kalau dokter mah wajar ya membahas banyak gejala. Nah, yang penting dari teman-teman ketahui untuk COVID adalah bagaimana penanganan isolasi mandiri di rumah aja atau penanganan penyakit COVID ini di rumah sakit. Kalau untuk yang isolasi mandiri di rumah aja, ini adalah orang yang OTG dan gejala ringan. Bisa diketahui dengan saturasinya 95 atau tanpa sesak, atau ketika dia melakukan pengobatan tidak memperburuk gejala. Sedangkan yang gejala sedang, berat, kritis, sampai sesak, ini kita harus bawa ke rumah sakit. Dan ini butuh penanganan yang
intensif oleh tenaga kesehatan. Oke, nah bagaimana sih kan tadi itu penyakitnya, bagaimana sih kita melakukan pencegahan? Pencegahannya itu menggunakan 3T, 5M, dan vaksinasi. Vaksinasi termasuk dari pencegahan, bukan pengobatan. 3T ini adalah dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan. Tracking, pelacakan orang, biasanya dilakukan oleh puskesmas, dan treatment adalah pengobatan. Pengobatan ini sekarang sudah ada paket-paket obat yang disediakan. Teman-teman gak usah khawatir, gak usah galau kalau misalkan nggak dapat obat di apotek, laporkan diri ke puskesmas, maka akan dapatkan obat-obatan yang sudah dijamin. Kemudian tracing ini adalah bagaimana kita memastikan penyebaran ini tidak meluas, dan dilakukan tracing dan dilakukan testing. Orang yang sudah positif kemudian itu diisolasi mandiri. Nah, untuk apa? Ini adalah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dan apa yang dilakukan oleh masyarakat umum? Gak mungkin kan testing, tracing, dan treatment. Kita lakukan yang namanya 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak. Nah, teman-teman, ini semuanya adalah kaitannya dengan bagaimana virus itu menularkan dari mulut atau menularkan dari udara. Dan maka dari itu, kita harus melindungi diri dengan menggunakan masker. Adapun kalau misalkan virus-virusnya itu ada di benda-benda mati, kemudian kita tersentuh oleh benda mati tersebut, kita lakukan yang namanya cuci tangan. Cuci tangan yang paling penting adalah sebelum makan atau menyentuh bagian mulut, bagian muka. Ya. Terus membatasi mobilitas. Kita menjaga orang tidak tertular dan menjaga diri kita sehat, membatasi diri kita untuk menghindari dari virus itu menularkan diri kita dengan lewat udara. Oke, next. Oh iya, saya kan. Baik, tadi kan kita ngebahas tentang apa itu virus coronanya. Bagaimana pencegahannya? Ternyata pencegahannya 3T, 5M, dan vaksinasi. Nah, masuk ke dalam vaksinasi, kita buka dulu juga dari Kemenkes terkait vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemarin 11 Agustus jam 6. Ini total sasarannya dari 208, total vaksinnya masih di angka 24. Ini vaksin pertama ya, vaksin keduanya 12. Nanti data ini akan kita bahas juga, bisa kita jawab apakah dunia bisa kembali normal dengan vaksin. Kemudian dalam awal-awal dilakukan vaksinasi itu kepada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan vaksinasi pertama dan 2 hampir 100%. Karena tenaga kesehatan sangat memahami dan menginginkan, berbeda dengan beberapa prioritas lainnya, misal kayak lansia dan masyarakat umum. Lansia dan masyarakat umum ini terkait karena masih mereka kekurangan paham arti dari vaksin. Sedangkan orang kesehatan sudah memahami sekali tentang vaksin dan mereka mau bersedia untuk divaksin, malah mereka meminta. Saat ini tenaga kesehatan akan dilakukan vaksinasi lagi tahap ketiga dengan menggunakan Moderna. Apakah bagaimana efikasinya dan sebagainya? Untuk Sinovac ini kan efikasinya 61, ternyata Sinovac ini bertahan sampai 6 bulan saja. Rata-rata tenaga kesehatan mulai mengalami kasus kayaknya di booster kembali dengan vaksin Moderna. Karena petugas publik harus menjadi contoh dalam pelayanan vaksin. Angka-angkanya ini masih di 24%. Ya, ini dari total kan 24%.
wilayah yang sudah mendapatkan 70% adalah wilayah Jakarta. Selebihnya kayak di Banten itu 5%, kayak Jawa Barat kurang lebih semuanya pada kurang lebih 5%, 10 lah. Nggak ada yang mencapai di atas 20. Sedangkan DKI hampir 70%. Kenapa sih harus vaksin? Vaksin akan merangsang, jadi vaksin itu akan membentuk daya tahan tubuh. Daya tahan tubuhnya itu, ini secara pengertian ya, membawa dia, orang yang setelah divaksin tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Sedikit bahas terkait vaksin. Ini vaksin ini kan ya ada beberapa macam metodenya. Ada yang menggunakan pelemahan virus, inaktif, ada yang menggunakan protein rekombinan, ada yang menggunakan RNA. Metode ini kemudian dimasukkan dalam, diolah ya di laboratorium, kemudian dimasukkan dalam berbentuk suntikan yang akan disuntikan ke dalam badan orang yang sehat. Nah, ini ada misalkan pelemahan virus atau ada yang namanya RNA. Kemudian tubuh ketika ada virus yang rekombinan atau ada RNA virus, dia akan mengenali virus tersebut, sehingga dia itu akan membentuk namanya antibodi tubuh. Jadi agak lucu kalau misalkan setelah orang dicek divaksin, kemudian dicek rapid antibody, ya pasti positif, ya pasti naik, karena antibodinya akan terbentuk. Jadi ini ketika vaksin dimasukkan, sel limfosit B dan T kita akan mengenali, awalnya tidak spesifik, kemudian menjadi spesifik. Jadi dia akan membentuk tentara yang kayak gini. Virus COVID itu bentukannya pakai celurit, habis itu pakai bebet warna merah gitu. Nah, harusnya ternyata itu si virusnya masuk dalam negara Indonesia harus dilawan dengan tentara nasional yang pakai senjatanya pistol, dan hanya cukup menggunakan senjata pistol dan pakai apalah benteng gitu tuh. Nah, maka dari itu seluruh tentara Indonesia akan mempersiapkan diri dengan pistol dan benteng. Setiap orang yang datang ke Indonesia berbentuk menggunakan celurit dan bebet warna merah, itu akan dihajar oleh tentara kita. Tentara kita antibodi. Virus corona, COVID adalah si celurit tadi yang akan menyerang negara Indonesia. Jadi dibentuklah antibodi spesifik. Jadi kalau misalkan ada tiba-tiba virus COVID, antibodi tentara Indonesia sudah kenal, udah tahu caranya dulu. Nah, begitulah. Nah, ini ada beberapa yang bakal di Indonesia, ada beberapa vaksin yang ada di Indonesia. Yang paling terkenal ya Sinovac. Ini Sinovac, kemudian Moderna ini nanti untuk di beberapa tenaga kesehatan. Nah, Bio Farma Sinovac 8 ini, jadi ini juga akan dipakai. Nah, efikasi itu artinya efektivitas itu. Ini belum ditentukan, harusnya 60 ini. Oke, efikasi itu artinya gini. Misalkan di semuanya dites, ada 10 orang dites vaksin. Ternyata Sinovac tuh kalau misalnya 60 dites 10 orang, yang bakal membentuk kekebalan tubuh tuh 6 orang, 4-nya enggak. Kalau Moderna itu 92%, artinya 9 orang akan menciptakan kekebalan tubuh, sedangkan 1 orang tidak. Gitu. Kalau misalkan, secara epidemiologi yang dikatakan
immunity adalah bagaimana kita menciptakan kekebalan komunitas yang mencapai 70%. Dalam itu literatur epidemiologi ya, literatur epidemiologi itu tidak mengatakan khusus kepada vaksin, namun itu disampaikan bahwa herd immunity dicapai 70% dengan orang-orang yang sudah terpapar virus corona. Dengan angka yang 24%, ini belum tercapai herd immunity-nya. Maka dari itu, banyaknya beberapa kasus COVID yang masih ada di Indonesia. Dan lucunya, kasus-kasus COVID di Indonesia ini tidak terdata secara baik. Dan kasus COVID di Indonesia ini rata-rata menggunakan data PCR. Seringkali masyarakat menggunakan antigen. Jadi mereka sudah paham, mereka tuh khawatir bahwa diri mereka yang kena positif, tapi mereka tidak melakukan PCR. Kekhawatiran mereka khawatir tapi mereka sadar. Dan jadi mereka menggunakan antigen, mereka isolasi mandiri, tapi mereka tidak melakukan pelaporan ke pemerintah. Saya punya gerakan namanya dokter virtual, mungkin bisa dicek di Instagram. Dokter virtual itu melakukan telemedicine beberapa kasus yang tidak ditangani oleh pemerintah. Hal yang menarik yang dapat saya temukan adalah ternyata pasien-pasien dokter virtual kami itu banyak menggunakan antigen. Artinya pemerintah tidak berdaya untuk menangani permasalahan kekhawatiran masyarakat, tapi masyarakat sebenarnya sudah sadar. Cuma mereka takut dengan stigma, mereka lebih memilih isolasi mandiri di rumah karena khawatir juga stigma juga masalah ekonomi. Dan menariknya juga saya beberapa banyak pasien saya itu dengan kisaran yang ekonomi menengah ke bawah, sehingga kita jadi tahu ada beberapa orang yang sudah kena positif, sudah menyadari dirinya COVID dan mau melakukan isolasi mandiri, tapi tanpa melapor ke pemerintah. Apakah vaksin ini bisa menanggulangi pandemi COVID ini? Itu jika kita sudah menciptakan herd immunity. Herd immunity yang sering digembur-gemburkan tercipta jika sudah mencapai 70%. 70% itu dikiaskan menggunakan vaksin yang sudah sampai 70%. Saat ini baru 24%. Dan beberapa negara ekonomi menengah ke bawah belum banyak yang mencapai vaksinasi hampir 70%. Mungkin negara-negara maju seperti Inggris dan lain sebagainya. Tapi menarik juga, ada beberapa kasus baru di beberapa negara. Sepertinya di Cina ada beberapa kasus baru lagi. Apakah akan selesai? Wabah ini nanti akan menyusut. Saya yakin pasti akan menyusut, dan namun pengendalian ini harus kita lakukan. Pengendalian ini adalah kita ciptakan daya tahan tubuh. Daripada kita mengutuk suatu penyakit, bagaimana caranya kita meningkatkan kekebalan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi vaksin itu mendekatkan kita pada jaminan kesehatan semesta. Gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Dr. Siti Novianti atas pemaparan materinya. Sepertinya sudah beberapa muncul pertanyaan panjang-panjang nih Bu ya. Oh iya. Begitu ya. Mungkin akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dan pada webinar kali ini kita pada dasarnya tidak membahas asal-usul COVID ini dari mana, entah siapa yang membuat. Pada dasarnya ini COVID ini ada dan juga kita harus hadapi bersama. Dan sebetulnya bagaimana sih akhir dari COVID ini dalam pandangan medis ini dan pandangan kedokteran itu yang akan kita diskusikan kelak ini, ya yang bagian situ gitu ya. Mungkin satu persatu kali ya Bu ya, dari satu pertanyaan melalui chat dan satu pertanyaan melalui open mic mungkin ya, supaya adil begitu.
Mungkin yang pertama Bu, nomor 1, terkadang masyarakat ada yang tidak mau melakukan vaksin padahal vaksin itu sangatlah penting. Bagaimana mengajak masyarakat dominan takut disuntik vaksin untuk melakukan vaksin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Dan vaksin itu dilakukan sampai beberapa kali tahapannya Bu. Karena untuk saat ini baru vaksin 1 dan 2. Mungkin satu-satu dulu ya Bu ya, supaya konsentrasi. Oke, terima kasih Pak Riki. Jadi pertanyaannya bagaimana yang mengajak ya? Ada menarik sekali. Ini jadi kita mempelajari persepsi pertama, kita harus pelajari persepsi masyarakat, apa yang dikhawatirkan masyarakat. Kalau awal-awal itu adalah tentang keamanan. Orang tenaga kesehatan yang takut juga dengan vaksin, karena secara keilmuan yang saya pahami dulu, bahwa vaksin itu tercipta setelah 2 tahun dari wabah. Kita belum sampai 2 tahun, hampir setengah tahun sudah ada ciptanya vaksin. Ternyata dijawab, akhirnya percaya bahwasanya vaksin bisa membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang harus kita lakukan adalah mengajak masyarakat untuk terbuka, untuk mau kalau mengajak masyarakat agak susah, tapi yang bisa kita lakukan diri kita pertama dulu, meyakini ini baik, kemudian kita menjadi role model. Paling gampang adalah kita role model. Ketika kita menjadi role model, kita misalkan vaksin, disuntik, upload diri, pasti bakal ada yang nanya, weh, kalau nggak ada pertanyaan yang tertarik, ada pertanyaan nyinyir. Pertanyaan nyinyir ya kan, kalau misalkan bahasa-bahasa yang masyarakat Banten tuh banyak yang tidak percaya, hal yang tidak lazim dilakukan. Nah, kita bisa jawab dengan pengalaman diri kita sendiri. Jadi cara mudah kita untuk mengedukasi adalah menjadi role model. Entah orang-orang ngomong apa, role model. Kemudian kalau untuk masyarakat Banten, sepertinya masyarakat Banten ini role modelnya adalah ulama. Teman-teman Untirta ajak beberapa ulama yang beken, dikasih diskusi ulama sama cari dokter yang lulusan pesantren. Dokter yang lulusan pesantren, saya termasuk juga dokter lulusan pesantren, diajak ngobrol sama ulama. Nanti akan diskusi. Habis itu, mau nggak ulama itu untuk bikin status atau pernyataan atau difoto. Nah, hal itu kemudian disebarkan agar masyarakat percaya. Kemudian apakah vaksin ini berapa kali penyuntikan ya? Di masyarakat beda-beda. Ini beberapa vaksin ya, Kak. Tadi yang siapa nanya? Rizky yang tadi nanya. Yang tadi terkait jadi terkait ya. Oke, makasih. Ini terkait vaksinnya. Jadi kalau untuk Sinovac itu vaksin 1 sampai untuk vaksin keduanya estimasi waktunya adalah 28. Itu dilakukan booster. Jadi untuk mengenali pertama, vaksin itu menggunakan vaksin pertama dan ditingkatkan kekebalannya dengan dilakukan booster selama 28 hari. Itu Sinovac. Ada beberapa vaksin yang lain, misalkan yang namanya vaksin AstraZeneca, itu 3 bulan. Ada vaksin yang hanya one choose, yaitu kayak Moderna. Jadi vaksin ini berbeda-beda, Kak. Itu tergantung si pembuatnya, karena metodenya yang diambil pun berbeda-beda. Jadi kalau kita mau misalkan divaksin, tanyakan vaksinnya apa dan apa yang harus dilakukan setelah ini. Dan ada beberapa juga ya kayak efek sampingnya juga berbeda-beda gitu. Paling gitu sih. Apakah bisa menjawab? Alhamdulillah, Bu. Oke, Bu Dwi.
bisa menjawab dari pertanyaan saya. Terima kasih. Sama. Iya, Bu. Baik, tadi pertanyaan dari Mbak Dwi Noviana Sari ya dari UAD, Universitas Ahmad Dahlan. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan melalui open mic. Siapa yang mau ini? Dari tadi Ibu sudah. izin bertanya. Oh ya, silakan. Siapa ini? Namanya Vibratama. Ya. Halo. Oh ya, ini dengan siapa? Iya, dengan Mas Vibratama. Sepertinya tadi sudah present ya dari tadi ya. Silakan Mas. Oh, ini yang bertanya. Silakan Mas Vibratama dengan pertanyaannya tadi ingin raise hand. Saya mau cerita dikit mengenai program vaksin ini. Maaf. Kayaknya putus-putus ya. Suaranya putus-putus ya, Mas Vibratama. Suara saya bisa didengar? Nah, ini jelas nih, Mas. Oke. Jadi begini, saya ingin bercerita. Tadi saya mencoba untuk mendaftar vaksin di suatu rumah sakit. Nah, saya coba, kan pendaftarannya itu kan online. Saya baru mengklik dalam 10 detik itu vaksinnya sudah habis. Kemudian saya mikir, ini apakah ini, mohon maaf, mungkin main-mainnya rumah sakit atau memang itu hanya sebagai formalitas saja, diadakan vaksin untuk umum, tapi yang dapat itu hanya orang-orang yang punya koneksi dengan rumah sakit. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, saya sendiri termasuk orang yang antusias dengan program vaksin yang diadakan oleh pemerintah. Saya sendiri sudah melaksanakan vaksin Sinovac 2 kali komplit, tapi di fakta di lapangan itu, kebanyakan pihak itu melaksanakan program vaksin dengan mekanisme yang kurang baik, seperti masih membuat masyarakat berkerumun. Kemudian ada yang meminta syarat administrasi yang sulit seperti surat domisili dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah program vaksin ini tidak dikomando satu pihak saja? Kan kalau fakta di lapangan kan ini disebar kemana-mana, jadinya yang ini punya syarat sendiri, yang ini punya syarat tersendiri, yang mana hal itu membuat bingung masyarakat. Itu yang saya ingin pertanyakan kepada Ibu Dokter. Kemudian pertanyaan kedua kalau boleh, sebenarnya pemerintah kan beberapa waktu kali ini mencoba untuk menerapkan sertif vaksin untuk melakukan kegiatan masyarakat. Nah, masyarakat menanggapi hal itu seperti terkesan vaksin itu memaksa masyarakat. Jadi masyarakat dikhawatirkan memiliki persepsi yang buruk terhadap vaksin karena pemerintah saja memaksa. Karena itu saya mungkin boleh minta tanggapan dari Ibu. Terima kasih, mungkin itu. Oke. Pertanyaan ini pertanyaan lapangan banget ini. Saya juga seringkali bersitegang dan bukan bersitegang ya, ikut berdiskusi dan banyak beberapa hal yang saya juga komplain. Pertama, Mas Vibratama terkait bagaimana apakah bisa dikomandokan satu pihak ya, dengan permasalahan di rumah sakit pas lagi di input kok tiba-tiba langsung habis, dan kenapa kok di masyarakat berkerumun, dan tadi pertanyaan dengan syarat domisili. Jadi ada faktanya Indonesia itu pengen kita itu selesai dari permasalahan COVID. Kita nggak bisa melakukan 3T, 5M pun susah. Cara metode yang terbaik menurut pemerintah adalah menggunakan vaksinasi.
vaksinasi, mereka gencar-gencarkan. Tapi yang lucunya, obatnya, bukan obatnya, vaksinnya di beberapa instansi itu nggak ada barangnya. Saya kerja di Puskesmas Bojonegara. Awalnya kan vaksin itu pertama untuk prioritas tenaga kesehatan, kemudian lansia, kemudian akhirnya masyarakat umum. Setelah selesai masyarakat umum, kita lakukan prioritas ke remaja, bentar lagi bumil. Ini masyarakat kan setiap hari datang ke kami, bisa nggak sih vaksin, bisa nggak vaksin. Kami pengennya melaksanain vaksin, namun vaksinnya tidak ada. Jadi ini juga terkait dengan pendataan, karena ketika kita mau mengadakan adanya vaksin, itu input datanya entah ini seringkali jadi bermasalah. Terus masyarakat berkerumun. Sepertinya pemerintah itu ingin mempercepat lajunya vaksin dengan tidak menitik beratkan kepada puskesmas. Karena puskesmas sudah melakukan pelayanan kuratif, pengobatan, sudah melakukan juga persalinan ibu hamil, maka dari itu tidak pula banyak dibebankan, hanya beberapa vaksin prioritas. Maka dari itu ada yang saya juga lihat beberapa kerjasama dengan TNI, Polri, dan instansi-instansi lain. Misalkan instansi pemerintahan atau instansi kampus untuk mengadakan vaksinasi. Dan metodenya orang itu tidak beda-beda. Sebenarnya saya termasuk sudah dilakukan pelatihan vaksinator. Semuanya orang yang melakukan vaksinasi itu sudah harus dilakukan pelatihan vaksinator. Namun di lapangan kadang improvisasi sendiri, kadang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan seringkali ada beberapa, ini juga saya sempat bermasalah, instansi kerjasama dengan puskesmas, dia mengadakan vaksin pertama, ketika vaksin kedua dilepas tangan puskesmas yang tanggung jawab untuk melakukan penyelenggaraan. Mereka hanya ingin mempercepat, tapi tidak mau bertanggung jawab untuk proses berkelanjutan. Terus lagi syarat domisili. Nah, kenapa menggunakan ini permasalahan syarat domisili adalah kalau di beberapa puskesmas itu dijatah vaksinnya ini hanya untuk masyarakat wilayah setempat. Nah, kalau untuk yang instansi-instansi kerjasama itu tidak ada syarat domisili yang saya ketahui. Jadi mereka hanya masyarakat umum aja. Kalau untuk wilayah-wilayah instansi kayak puskesmas itu ada syarat domisilinya. Tapi sekarang sepertinya syarat domisili sudah tidak digunakan lagi yang saya ketahui ya. Mungkin belum update lagi. Kemudian sertifikat vaksin. Jadi memang ini untuk menekan, saya memang pahami agar vaksin ini digunakan oleh masyarakat semua dan masyarakat mau untuk melakukan vaksin, yaitu perizinan semuanya menjadikan syarat adanya sertifikat vaksin. Ini sepertinya lebih upaya pemerintah untuk agar masyarakat itu mau divaksin. Apakah ini menjadi suatu ancaman dan sebagainya? Ini arus mobilisasi memang agak tersendat jika tidak memiliki vaksin. Namun kita juga ingin mempercepat mobilisasi, makanya menggunakan vaksin ini. Jadi apakah itu akan bisa mengatakan menjadikan masyarakat tidak mau karena dipaksa? Kita memang harus, kalau saya melihat pemerintah harus melakukan seperti ini agar masyarakat mau gitu. Kalau saya melihatnya ya, karena ajakan itu di orang Indonesia itu agak sulit kalau diajak. Tipenya harus ditakut-takuti. Kalau ditakut-takutin nanti biasanya akan panik, biasanya ujung-ujungnya. Gitu. Mungkin bagaimana tanggapannya, Mas? Ya, sangat jelas Ibu. Terima kasih. Tapi mungkin saya ada pertanyaan satu lagi, Bu.
kenapa ya harga PCR itu mahal sekali. Kemudian tadi saya lihat di IG-nya suatu rumah sakit itu mengatakan seperti ini, ada poster seperti ini, promo untuk swab antigen itu beberapa kalau ada beberapa orang yang melakukan swab antigen itu mendapatkan promo. Nah, kemudian setelah saya melihat itu, apakah salah kalau saya mempersepsikan kalau rumah sakit itu seperti berbisnis begitu, Bu? Oke, baiklah. Jadi dalam pandemi atau dalam bencana apapun nih Mas Fibratama, kita pasti saya seringkali dalam situasi bencana tsunami Banten aja, ketika kita pengen ngedonasiin orang-orang yang tertimpa musibah, bahwa donasinya berupa beras, donasinya berupa nasi, berupa mie dan sebagainya. Kemudian ada orang-orang oknum mafia yang melakukan penimbunan. Ada orang-orang yang melakukan, dia ketika ada donasi, dia bikin data-data itu menjadi berantakan. Mas Fibratama, saya percaya dengan ada orang-orang baik dalam keadaan bencana, tapi saya juga paham bahwasanya ada oknum mafia yang akan selalu memperjualbelikan. Entah itu memang kita harus bertemu, karena seringkali aku juga kenapa harus bertemu dengan orang-orang yang maaf, ada beberapa instansi yang mengkartal harga dan memonopoli suatu barang. Ini harus, tapi ada juga orang-orang yang baik yang lainnya. Ketika kemarin darurat COVID atau ketika PPKM darurat kemarin, itu ada orang yang mau menggratiskan antigen, ada orang baik yang mendistribusikan oksigen gitu. Kalau misalkan apakah ada permainan, tapi bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi saya yakin ada orang-orang baik yang ingin mencoba menolong orang gitu. Bisa dipahami, Mas? Ya, bisa, Ibu. Terima kasih. Baik, sangat baik ya pertanyaannya, luar biasa dari Mas Fibratama. Dan juga ternyata ada muncul satu pertanyaan yang memang sebetulnya sudah saya pikirkan dan ingin saya tanyakan juga sebetulnya, Bu, dari awal Ibu presentasi tadi. Mungkin yang pertama ini dari, bentar saya baca dulu ya. Dari ini, Bu, dari Dela Harisma ya. Tadi Ibu di awal bilang bahwa rata-rata orang yang vaksin Sinovac itu setelah 6 bulan itu bisa terjangkit lagi ya, Bu ya. Dan apakah orang yang setelah vaksin 2 kali Sinovac apakah harus divaksin lagi terus-terusan, Bu? Itu bagaimana ya, Bu? Mungkin saya dirangkap saja dengan beberapa pertanyaan lainnya. Dari Dewi Veronica, apakah memang tepat kebijakan vaksin menjadi syarat masuk misalnya ke tempat mal, ke tempat perbelanjaan, dan juga tempat-tempat fasilitas publik? Apakah itu menurut pandangan segi kedokteran itu apakah kebijakan yang dinilai fleksibel dan juga efektif? Dan juga dari Sinta Marito, apakah memang kita bisa berpegang dan artinya apa ya, berpedang pada vaksin dalam jalur terakhir ini? Apakah memang ada jalur-jalur yang lainnya untuk bisa mengakhiri pandemi ini, Bu? Mungkin segitu aja, Bu ya. Dari beberapa, ini cukup banyak ya, Bu ya. Cukup luar biasa. Semangat amat ini ya. Semangat sekali ya. Oke, tadi yang Dela Harisma vaksin Sinovac yang 6 bulan ya. Jadi apakah akan kita terus-terusan divaksin? Ini menarik karena bisa jadi influenza. Vaksin influenza itu sebenarnya vaksin influenza itu vaksin yang selalu diganti-ganti setiap bulan. Nah, karena influenza itu adalah virus-virus yang bermutasi. Pernah kita melihat
nggak dengar imunisasi campak? Nah, ada juga imunisasi yang lain sebagainya. Imunisasi itu bervariasi tentang penyakitnya. Sinovac ini dalam penelitiannya ternyata yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, jadi tenaga kesehatan disuntikan, ternyata efikasinya tuh hilang setelah 6 bulan. Sehingga butuh kekebalan baru menggunakan suntikan Moderna. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya dilakukan suntikan lagi. Jadi bisa iya, karena virus COVID ini kan virus yang kita tidak tahu, virus yang baru yang kita harus pelajari, makanya pengobatannya pun masih menjadi pertanyaan. Ini bisa menjadi iya, bisa menjadi tidak. Namun bisa iya karena dalam segi data-data sebelumnya, influenza saja itu bisa setiap tahun. Tapi kan kita kan nggak pernah melakukan vaksin influenza ya. Kita yang penting kalau pilek yang dikasih obat batuk pilek sembuh. Nah, ini jadi bisa terjadi. Adapun karena Sinovac juga waktu kemarin tuh efikasinya 61%. Dan kalau untuk yang Moderna itu 91%. Yang diharapkan adalah semoga kekebalan tubuh itu diciptakan sampailah selesailah pandemi. Gitu. Terus apakah menjadi tempat apakah PCR dan antigen itu menjadi baik juga untuk jadi syarat tempat ya? Sebenarnya yang harus dilakukan adalah 5M untuk masyarakat umum. Namun dalam kendala untuk peningkatan mobilitas, ada beberapa kalangan yang harus bepergian, dipastikan dia tidak membawa virus, maka dari itu dia melakukan pemeriksaan PCR dan antigen. Apakah menjadi syarat yang terbaik? Menurut saya ini adalah mekanisme untuk mengurangi mobilitas dan mekanisme untuk mengurangi penyebaran virus. Adapun syarat yang terbaik itu belum bisa dikatakan baik, belum dikatakan paling benar saat pandemi. Kalau misalkan kita mau contek negara Jerman yang semuanya benar-benar lockdown, diam di rumah kecuali beli peralatan rumah tangga dan pergi ke ATM, mereka digaji, semuanya digaji, dikasih ongkos hidup, pajak itu ditunda hampir 2 tahun, kemudian mereka artinya gini, mereka bisa bertahan di rumah, toh kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Kalau di Indonesia ini kan agak ribet, karena kita harus mobilisasi kita untuk mata pencarian hidup kita. Maka ada pilihan dari beberapa orang, lebih baik mati karena corona atau mati karena kelaparan, kan gitu. Nah, apakah itu syarat menjadi terbaik? Jadilah, ini agak sedikit klise, 17 Agustusan itu lomba bertahan hidup gitu. Kemudian pertanyaan yang apakah vaksin itu bisa jadi jalur yang bisa kita pegang? Apakah ada mekanisme-mekanisme lain untuk terhindar dari pandemi? Ya, kemarin yang ada beberapa negara tuh beda-beda. Kayak misalkan Jerman, dia benar-benar udah mobilitasnya dikurangin, kemudian vaksinnya ada. Awalnya kan mereka mobilitasnya yang dikurangin benar-benar. Kemudian kalau di Korea Selatan, mobilitasnya masih tinggi, tapi caranya 3T-nya paling utama, testing, tracing, sama treatment. Testing, tracing, treatment mereka itu tinggi banget. Setiap kali ada yang positif, mereka dilakukan wilayah setempat yang pernah kena, dilakukan testing. Di Indonesia, ketika ada yang positif, mereka takut untuk dilakukan testing. Kalaupun memang mereka, ya sudah dia kena, saya juga kena, tapi saya nggak mau di testing. Nah kan gitu. Masyarakat ini kan, masyarakat Indonesia ini setengah-setengah. Akhirnya penanganan pun setengah-setengah. Oke, testing oke, jalannya. Dan yang lucu lagi, Pak Menteri yang menanganin COVID,
ini yang diamanahkan baru menyadari tracing itu penting setelah 1 tahun pandemi. Padahal dari awal-awal testing itu harus ditingkatkan. Dari dulu tuh pemerintah tenaga kesehatan mengatakan untuk ditingkatkan. Dan vaksin ini menjadi jalur agar semua orang punya daya tahan kekebalan. Ketika semua orang sudah punya daya tahan tubuh, maka adanya adanya lawan-lawan, adanya virus itu bisa ditangani oleh tubuh sendiri. Gitu. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Bagaimana dari pertanyaan Dewi Veronica, Della Harismaya, dan juga Sinta Marito? Apakah sudah menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan? Oke, mungkin karena semakin banyak nih ya Bu ya yang bertanya, kita ini aja ya, kita ambil dari yang resen tadi ya, siapa ya? Jadi yang resen yang ingin bertanya langsung. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Tadi kan dalam penjelasan presentase keberhasilan vaksin itu dijelaskan bahwa dari 10 orang yang divaksin itu ada 4 orang yang tidak membentuk antibodi. Pertanyaan saya, bagaimana dengan orang yang tubuhnya tidak membentuk antibodi itu? Apakah akan berbahaya untuk dirinya sendiri atau bagaimana? Ya? Terima kasih. Sekali ya. Jadi ini adalah persentase dalam suatu penelitian. Jadi misalkan kan kalau kita melakukan uji klinis, habis uji klinis barusan kita lakukan uji dalam manusia, sampel itu sini pasien ini sudah mau diedarkan, uji klinis sudah berhasil. Nah, kita harus pengen ukur berapakah keberhasilan darinya. Dicobalah. Kalau di Indonesia, kalau pertama kali Sinovac itu dibikin sampel itu di wilayah Bandung. Sih orang-orang yang di dalam penelitian kan sampel ini sudah memenuhi syarat 3. Setelah memenuhi syarat, dilakukan penyuntikan. Misalkan 100 orang, mereka disuntikan, kemudian mereka dianalisakan apakah efektif tidak, kemudian dilakukan antibody titernya dan sebagainya. Nah, didapatkan bahwasanya misalkan 60 tuh jadi kayak perbandingannya dari 100 orang yang dapat 40-nya ternyata tidak meningkatkan antibody secara signifikan. Sehingga apakah dia menjadi berbahaya? Tidak juga berbahaya. Manusia itu pertama badannya manusia itu suatu genetik yang paling unik, berbeda-beda. Misalkan kita dilakukan pemberian vaksin, reaksinya, efek sampingnya pun beda-beda. Ada yang hanya nyeri doang, ada yang demam, ada yang pusing, ada yang ngantuk. Tapi umumnya apa? Ada yang kemudian demam. Itu berbeda-beda orang mendapatkan reaksi dalam tubuhnya. Sedangkan efikasi itu adalah persentase yang kemungkinan bakal mendapatkan kekebalan. Dan ketika orang yang tidak mendapatkan kekebalan, apakah akan jadi buruk? Tidak juga. Cuman memang mungkin uniknya tubuh dia tidak bisa
harus ada penelitian lagi bagaimana menciptakan sebuah vaksin yang bisa efikasinya tinggi. Macam kayak AstraZeneca saya bisa nih bikin kayak gitu. Terus si A saya gagal ternyata si B berhasil menciptakan 100% antibody. Nah, karena dia menciptakan itu dengan melihat genetik itu agak ribet lagi kita pelajarinya. Itu biasanya anak laboratorium yang mungkin kalau pengen teman-teman lebih memahaminya. Gitu. Luar biasa. Baik. Sudah terjawab ya dari pertanyaan Anissa Tria Rahmafianti tadi. Ya, terima kasih. Ya, baik. Sebetulnya peserta kita ini sangat antusias ya Bu ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Sayangnya kita terbatas oleh waktu dan ruang, jadi mungkin dicukupkan saja pertanyaannya. Dan juga satu pertanyaan dan boleh Ibu Dokter tanggapi dengan satu kalimat. Baiklah. Pertanyaannya adalah singkat saja Bu, singkat saja. Apakah dunia bisa kembali normal dengan vaksin Bu? Singkat saja satu kalimat untuk penutup Bu. Ini adalah bisa karena ini adalah ikhtiar kita. Itu luar biasa. Termasuk satu kalimat. Ya, satu kalimat saja Bu untuk memotivasi kita bahwa memang harus mendukung program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah, meskipun banyak keterbatasan kita harus selalu mengupayakan gitu ya Bu ya. Mungkin kurang lebih segitu saja sesi diskusi dan juga pemateri dari webinar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali ke Mbak MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk moderator. Terima kasih juga untuk Ibu Dr. Siti Novianti atas atas jawaban-jawabannya. Ibu, kita kan ada door prize. Jadi Ibu yang memilih penanya yang terbaik gitu, Bu. Oke. Penanya yang terbaik ya. Jering. Iya, Ibu. 2 penanya terbaik saja, Ibu. 2 penanya terbaik ya, Ibu. Oke, saya memilih Mas Vibratama Winanto sama Kak Dela Harisma. Kak Vibratama sama Kak Dela Harisma. Mungkin itu. Wah, selamat ya Mas Vibratama dan Mbak Dela. Selamat untuk Mbak Vibratama dan Dela, nanti saya minta nomor rekeningnya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada dosen pembimbing lapangan KKM kelompok 137 Ibu Holila STMTI. Terima kasih banyak untuk narasumber Ibu Dr. Siti Novianti. Terima kasih banyak untuk Ibu Lurah Banjaragung Hajan Ninis Nasifa STR KEB SKM serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Kita akan mengadakan sesi dokumentasi, harap menyalakan kamera. Terima kasih. Mungkin share screen-nya bisa ditutup dulu ya, Mbak. Oh iya, share screen-nya ya. Iya. Gimana ya nutupnya ya? Di Zoom-nya, Bu. Share screen-nya ini kok stop. Nah, silakan dilanjut Mbak moderator ini, MC. Ya, untuk dokumentasi ya.
Halo, Mbak Delia. Apakah bisa dimulai dokumentasinya? Untuk beberapa masih ada yang belum on cam nih, Mas. Oh iya. Jadi untuk Ya. teman-teman, silakan on cam supaya kelihatan muka-muka bahagianya meskipun kita sedang PPKM ya. Jadi Apalagi untuk pemenang ya, Mas ya. dan teman-teman jangan lupa isi absen di kolom chat ya. Sudah diberikan link absensi webinar. Teman-teman isi seperti biasa. Dan itu yang akan jadi patokan untuk dijadikan certificate ya. Baik, akan saya mulai ya untuk layar pertama dulu. 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih banyak untuk para peserta yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Saya selaku Master of Ceremony menyampaikan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama acara berlangsung. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dokter. Terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman yang sudah Izin live ya. Iya Ibu. Ya, Ibu, terima Assalamualaikum, kasih. selamat sore dan semangat teman-teman mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ibu. Untuk yang belum bisa absensi nanti kami kirim di grup aja ya. Apa? Ada nanti. Alhamdulillah.